Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Giska Riri Marlita, nomor NIM 23101048. Saya dari S1 Kebidanan, kelas B1. Hari ini saya akan membuat video tentang pengenalan alat medis. Oke, penasaran kan? Mari kita langsung ke videonya. Dadah. Alat medis yang digunakan itu yaitu adalah gaun atau skort. Gaun atau skort itu untuk melindungi kulit dari cipratan darah atau cipratan air liur pasien yang memiliki penyakit yang menular. Dan juga apron. Apron itu untuk melindungi baju supaya tidak terkena cipratan secara langsung. Apron juga digunakan pada saat melakukan operasi. Dan begitu juga dengan gaun. Ada masker. Masker itu terdiri dari dua, yaitu ada masker medis dan juga ada masker N95. Sebenarnya ini sama manfaatnya sama, tetapi yang lebih efektif itu adalah masker N95. Nah, jadi ini ada penutup kepala. Biasanya penutup kepala ini dipakai pada saat operasi. Karena kenapa? Rambut ini kan tidak steril, jadi perlu dimasukin ke dalam penutup kepala itu pada saat operasi. Jadi ini ada kacamata atau Google. Google ini biasanya dipakai pada saat operasi karena untuk menghindari cipratan darah ke mata secara langsung. Yaitu ada sarung tangan, yaitu ada sarung tangan medis yang sering dipakai untuk operasi atau pemeriksaan fisik yang lain. Dan juga ini ada sarung tangan rumah tangga yang biasa dipakai untuk mensterilkan alat-alat atau membuang sampah bekas suntik-suntikan atau obat-obatan yang dipakai. Terus ini ada sepatu boot yang biasa dipakai pada saat melakukan operasi supaya tidak terkena cipratan darah secara langsung kepada kulit. Lalu ada sphygmomanometer terdiri dari 3, yaitu sphygmomanometer air raksa dan juga sphygmomanometer jarum dan juga yang digital. Lalu ini ada stetoskop yang berguna untuk mendengarkan detak jantung pasien dan mendengarkan pernapasan pada pasien. Terus ini ada termometer. Termometer ini tuh terdiri dari 2, yaitu ada air raksa dan juga digital. Ini yang digital berfungsi untuk melihat suhu tubuh apakah normal atau tidak. Lanjut pemeriksaan fisik, yaitu ada senter, ada lampu kepala, ada juga lampu sorot. Lalu ada oftalmoskop. Oftalmoskop itu untuk meriksa mata yang serius secara akurat. Ini contoh gambarnya. Ini ada otoskop. Otoskop ini untuk memeriksa dalam telinga. Lalu ada tongus patel. Tongus patel itu berfungsi untuk memeriksa bagian mulut, yaitu seperti lidah, terus seperti langit-langit mulut. Lalu ada spekulum hidung. Spekulum hidung itu untuk memeriksa bagian dalam hidung apakah ada sinus atau tidak, atau ada cairan lendir atau tidak. Lalu ada spekulum vagina. Spekulum vagina itu untuk memeriksa bagian dalam vagina apakah terlihat ada infeksi atau ada penyakit serius. Lalu ini ada kaca gigi. Kaca gigi ini berfungsi untuk melihat apakah ada gigi-gigi kita yang berlubang atau gigi kita yang rusak. Lalu ada hemorefleks. Hemorefleks ini untuk melihat apakah reflekan pada patella kita atau dengkul, sering dibilang itu apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Lalu ini ada timbangan. Ya, timbangan ini untuk melihat berat badan kita. Lalu ini ada mikrotoise. Mikrotoise ini berfungsi untuk melihat tinggi badan kita. Kalau Matelina itu berfungsi untuk lingkar kepala, lingkar paha, lingkar dada, lalu lingkar perut.
Kalau pita lila itu untuk melihat lingkar pergelangan tangan atau pergelangan kaki pada bayi. Ini ada Linux dan Doppler. Linux dan Doppler itu berfungsi untuk mendengar detak jantung bayi. Lalu ini ada jangka pinggul. Jangka pinggul ini berfungsi untuk melihat ukuran pinggul pada ibu hamil atau pada wanita, apakah tulang pinggulnya itu kecil atau tidak. Tapi sekarang sudah lebih efektif. Ini benda ini sudah jarang dipakai. Terus kita ke pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan itu yaitu ada tabung oksigen dan juga selang humodifer. Terus itu ada ciri-ciri selang oksigen yaitu ada kanul. Kanul itu tuh yang ada 2 lubang nanti dimasukkan ke dalam hidung. Terus ada juga masker oksigen yaitu masker O2. Lalu di sini ada selang NGT. NGT itu yaitu selang yang dimasukin ke dalam hidung, dan juga ada selang OGT. Selang OGT itu yang dimasukin ke dalam mulut. Lalu di sini ada pispot. Pispot ini itu untuk menampung urin pasien yang tidak bisa bergerak. Lalu di sini ada urinal pot. Urinal pot ini juga sama seperti menampung urin tapi berbentuk pot. Jadi di sini ada kateter, yaitu kateter nalaton, dan juga ada kateter Foley, ada juga kateter logam yang berfungsi untuk pasien yang tidak bisa membuang urinnya ke kamar mandi, yaitu pasien seperti pasien lemah atau pasien yang tidak bisa bergerak, jadi dipasangi kateter. Lalu ada infuset dan infus transfuset. Kalau infuset itu biasanya yang kayak untuk infus dehidrasi gitu, atau kayak infus NaCl, dan infus lainnya. Kalau untuk transfuset itu seperti kayak itu tuh, transfuset itu ada saringannya gitu loh. Jadi kayak kalau untuk menyalurkan darah kayak donor darah gitu kan, itu perlu infus transfuset karena itu ada saringannya, karena darah itu perlu disaring dulu sebelum masuk ke dalam tubuh gitu. Lalu ada aboket. Aboket itu jarum yang akan masuk ke dalam vena. Itu ada berbagai macam ukuran. Semakin kecil ukurannya, semakin gede juga jarumnya. Kalau semakin tinggi ukurannya, semakin kecil jarumnya. Nah, ini ada tourniquet. Tourniquet ini untuk kayak kita pemasangan infus gitu. Nah, kan mau dilihatin venanya kan. Ada yang beberapa orang tuh venanya tuh yang sulit kelihatan, jadi dipakai tourniquet itu. Ada juga tourniquet itu untuk pengambilan darah, jadi dipasang di sini lalu dikencangin lalu dicari venanya, nanti venanya timbul gitu. Jadi di sana. Lalu kita lanjut ke perawatan luka. Perawatan luka itu ada beberapa, yaitu alat-alatnya seperti ada gunting benang. Gunting benang itu ya untuk menggunting benang apa habis menjahit luka gitu ya, digunting pakai gunting benang. Lalu ini ada gunting perban. Contoh gambarnya. Ini adalah gunting jaringan seperti ini contoh gambarnya. Lalu di sini ada gunting angkat jahitan. Ini ada pincel anatomis yang berguna untuk kayak kita lagi ngejahit gitu, benangnya itu dipegang pakai pincel anatomis itu. Di sini ada pincel chirurgis. Pincel chirurgis ini tuh berguna untuk kayak kita mengambil kasa atau mengambil apa gitu ya. Lalu ini ada klem duk. Klem duk itu tuh kayak seluruh klem itu tuh berguna untuk menahan atau mengunci. Kayak misalnya kalau klem duk itu tuh pemasangan kateter, nanti tuh ditaruhin klem duk itu loh. Jadi kayak ketahan gitu. Jadi gampang gitu masangin kateternya. Juga ini ada klem arteri. Ya, klem arteri ini untuk menahan juga. Ini ada klem Colher untuk menahan juga. Ini ada klem pemegang jarum. Ya,
saat kita menjahit itu kan biar gampang, jadi dipakein klem pemegang jarum itu. Ini ada beberapa jarum, yaitu ada jarum kulit dan juga ada jarum otot. Karena kulit dan otot itu berbeda, jadi ini jarum kulit, ini jarum otot. Ini ada jenis-jenis benang, yaitu ada benang side. Benang side ini tuh tidak bisa menjadi daging, jadi harus dilepas. Dan juga ada benang plain catgut. Benang plain catgut ini tuh terbuat dari bulu domba, jadi dia bisa kayak nanti dia jadi daging gitu. Dan juga sama seperti chromik catgut. Chromik catgut itu ya nanti dia menjadi daging juga, jadi nggak perlu dilepas-lepas. Lalu di sini ada bengkok. Bengkok itu untuk menaruh alat-alat yang tidak steril lagi, ya seperti jarum suntik atau kasa atau yang lain-lain. Lalu di sini ada korentang. Korentang itu untuk mengambil alat-alat supaya steril. Ini juga ada skalpel. Skalpel itu ada gagang pisau. Ini contohnya, guys. Ini ada pisau, yaitu pisau atau mes. Ini contohnya untuk bedah. Gimana teman-teman, udah tahu kan alat-alat medis apa aja? Dari saya, kalau ada salah kata, ada salah penyebutan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman, bye bye.